tercinta, guru penggerak hadir nyata, inovatif dan inspiratif, membangun bangsa penuh semangat. Guru penggerak Citra, menginspirasi dengan cinta, mendidik dengan hati tanpa lelah, untuk masa depan gemilang bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mubni dari UPTS di Negeri 4 Mojong, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sdn Batam. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi di mana dalam tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Baik, kali ini saya akan melakukan praktek rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran menggunakan paradigma berpikir coaching. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Sakina, selaku beliau menjadi wali kelas 6 di sekolah kami. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan percakapan praobservasi di mana tujuannya yaitu untuk memberikan kesempatan kepada guru yang diobservasi bagaimana nanti beliau bisa mempersiapkan diri agar lebih percaya diri dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas. Jadi silahkan disimak video pada kegiatan praobservasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu boleh sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik. Jadi pada kesempatan ini Ibu, saya akan melakukan kegiatan praobservasi dalam kegiatan supervisi yang akan Ibu lakukan. Jadi di sini Bu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh Bu? Ya, Bu. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama Bu, materi yang akan Ibu Sakina ajarkan di kelas itu materi tentang apa? Rencananya saya akan membawakan materi tentang bumi, matahari, dan bulan. Lebih spesifiknya tentang gerhana, proses terjadinya gerhana matahari. Ya, jadi di sini nanti materi yang akan Ibu Sakina ajarkan yaitu tentang bumi, matahari, dan bulan dan terjadinya gerhana matahari. Oke, baik. Selanjutnya Ibu, terkait tujuan pembelajaran, apa yang akan Ibu capai dalam tujuan pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai ada 4 Bu. Yang pertama, nanti di mana siswa mampu menganalisis bacaan dan sebuah informasi baik itu bacaan maupun video nanti yang saya tampilkan tentang bagaimana proses terjadinya gerhana matahari itu. Nah, kemudian nanti siswa juga akan melakukan sebuah percobaan bagaimana posisi benda-benda langit pada saat proses terjadinya gerhana matahari. Kemudian yang ketiga, siswa akan melakukan pengamatan agar lebih memahami tentang bagaimana persisnya proses terjadinya gerhana matahari itu. Dan yang terakhir, nanti siswa akan menampilkan sebuah laporan dari hasil pengamatan dan percobaannya tadi tentang posisi benda langit ketika terjadi gerhana matahari dan penyebabnya. Ya, baik Bu. Jadi di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Di antara di sini nanti Ibu akan menampilkan video tentang proses gerhana matahari. Kemudian nanti ada percobaan siswa dalam melakukan bagaimana cara melihat langsung prosesnya gerhana matahari. Baik Bu, selanjutnya Ibu di sini apa area pengembangan yang hendak Ibu capai? Rencananya area pengembangan yang ingin saya capai yang pertama itu area pengembangan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sosial emosional. Ya, jadi ada 3 ya Bu, ada keterampilan, pengetahuan, dan sosial emosional. Baik Bu, jadi dari ketiga area pengembangan di sini apa yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Saya spesifiknya akan kembangkan area pengembangan keterampilan dan sosial emosional, di mana keterampilan
agar lebih leluasa dia akan mempraktekkan proses terjadinya gerhana matahari itu. Jadi nanti anak-anaknya melakukan praktek sendiri sehingga akan pemahamannya tentang materi yang disampaikan nanti akan lebih paham lagi. Nah kemudian di sosial emosionalnya rencananya akan siswa atau peserta didik yang melakukan sendiri, lakukan percobaan sendiri, pengamatan sendiri dan berkelompok sehingga nanti diharapkan siswa itu lebih nyaman dalam proses pembelajarannya agar nanti pembelajaran lebih bermakna lagi. Ya, oke, baik Bu. Jadi yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifiknya yaitu tadi tentang keterampilan dan sosial emosional. Di mana keterampilan di sini nanti siswa akan melakukan langsung percobaannya, kemudian di sosial emosional di sini Ibu akan melihat bagaimana siswa melakukan percobaan dengan nyaman dan melakukan juga kerjasama yang penting. Baik Bu, kemudian Bu mengenai strategi di sini strategi apa yang akan Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Saya akan menggunakan strategi berdiferensiasi, di mana nanti saya akan memberikan sedikit pemaparan materi, kemudian saya akan tampilkan video yang mengenai materi proses terjadinya gerhana bulan. Kemudian nanti setelah siswa melihat video tersebut, nanti pasti dia akan memetik sedikit informasi penting dari video sehingga dapat melakukan pengamatan dan percobaan yang akan dilakukan selanjutnya. Ya, oke baik Bu. Jadi strateginya yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi baik Bu, selanjutnya bagaimana dengan metode dan model pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Ya, metode yang saya akan lakukan adalah cooperative learning. Karena kan ada kegiatan kerja kelompok kan ini, jadi ya cooperative learning. Kemudian model yang saya gunakan nanti rencananya di scaffold learning karena ada sebuah percobaan dan pengamatan yang dilakukan. Jadi selanjutnya setelah Ibu menentukan tujuan, ada pengembangan, kemudian strategi, metode dan model, sehubungan dengan itu pada saat hari apa yang akan Ibu lakukan itu? Rencananya Bu nanti hari ini hari Rabu ya, jadi minggu depan hari Senin rencananya saya akan lakukan karena bertepatan sama pembelajaran pertama di tema 8 Bu. Jadi hari pertama hari Senin. Ya, baik, jadi pada hari Senin kemudian jam berapa Bu? Jam pertama Bu. Ya, pada hari Senin jam pertama, kemudian di kelas ini. Baik Bu, terakhir Bu, apa harapan Ibu dari hasil observasi kita hari ini? Harapan saya semoga dengan kita adakan pra-observasi ini kita melakukan sebuah rancangan kan sebagai proses pembelajaran. Jadi diharapkan nanti tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, yang ingin dicapai pada saat proses pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan proses pembelajaran dapat terlaksana dengan lancar. Ya, baik Bu. Jadi harapannya di sini saya juga berharap agar nanti pada saat observasi semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Semoga nanti pada saat kita melakukan observasi semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Sama Bu. Baik, itulah tadi hasil percakapan pra-observasi saya bersama dengan Ibu Sekinah. Semoga nanti semuanya berjalan lancar pada saat melakukan observasi. Terima kasih, sampai jumpa di video kegiatan observasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Penggasita, Guru Penggasita, menginspirasi dengan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, sudah siap belajar semuanya? Siap. Kelas 6? Iya. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi hai muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi.
hari ini. Nah, sebelumnya dengarkan dulu namanya, Ibu absen ya. Adinda, hadir. Ramadhani, hadir Bu. Ahmad Fauzan, Hadir Bu. Alif, Hadir Bu. Emnisa, Hadir Bu. Fatima, Hadir Bu. Ferdi, Ferdi hadir, Hadir Bu. Wilda, Hadir Bu. Yasmin. Hadir Bu. Ya. Ya. Hari ini hari apa? Selasa. Kemarin hari apa? Senin. Kemarin hari Senin. Nah, kalau kemarin hari Senin, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Nah, jika kemarin hari Senin, siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Saya Bu. Ya, Fauzan. Kemarin kita belajar tentang gerhana bulan Bu. Ya, kemarin kita belajar tentang gerhana bulan. Nah, siapa yang bisa jelaskan benda langit apa saja yang berperan dalam proses terjadinya gerhana bulan? Saya Bu. Ya, Yasmin. Matahari, bumi dan bulan. Ya, matahari, bumi, dan Bulan. Nah, kalau begitu, siapa lagi yang bisa jelaskan bagaimana proses terjadinya gerhana bulan? Saya Bu. Ya, Dinda. Gerhana bulan terjadi karena posisi matahari, bumi dan bulan berada pada satu garis lurus, di mana bumi berada di antara matahari dan bulan, dan cahaya matahari ke bulan terhalang oleh bumi. Ya, gerhana bulan itu terjadi karena adanya posisi tegak lurus antara matahari, bumi, dan bulan. Jadi tegak lurus seperti yang dipelajari kemarin ya. Cahayanya matahari ke bulan, cahaya matahari ke bumi, cahaya matahari ke bulan dihalangi oleh bumi ya. Jadi terjadinya gerhana bulan. Nah, karena kan bulan tidak memiliki cahaya sendiri, dia tidak seperti bintang kan, yang punya cahaya sendiri. Jadi cahaya bulan itu kenapa kita bisa lihat bulan di atas langit? Karena adanya cahaya matahari yang menyinari bulan. Nah, karena bumi menghalangi cahaya bulan, sehingga terjadinya gerhana bulan. Nah, kemudian gerhana bulan itu terjadi pada saat siang atau malam hari? Malam hari. Nah, kalau gerhana bulan terjadi malam hari, ada tidak gerhana yang terjadi siang hari? Gerhana apa itu? Gerhana matahari. Nah, hari ini kita belajar lagi tentang gerhana matahari. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu jelaskan dulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian nanti mampu menganalisis sebuah bacaan. Nah, bacaan ini tidak jauh dari tentang materi gerhana matahari. Nah, kalian analisis informasi penting yang ada di bacaan tersebut. Selain bacaan, nanti juga akan berikan sebuah video. Nanti kalian akan memperhatikan video dan menganalisis bacaan, dan kalian mencatat, memetik informasi penting yang ada di video dan bacaan tersebut. Nah, kemudian kita akan melakukan sebuah percobaan. Jadi nanti kalian diharapkan dapat memahami posisi benda-benda langit melalui percobaan tadi pada saat terjadinya gerhana matahari. Nah, yang ketiga, kita melakukan sebuah pengamatan dari video dan bacaan yang kalian baca dan kalian nonton, dan saat melakukan pengamatan percobaan ya, kalian dapat memahami lebih mendalam
bagaimana proses terjadinya gerhana matahari itu. Nah, nanti kemudian tujuan yang keempat adalah nanti kalian akan membuat sebuah pamflet. Pamflet ada nanti ibu bagikan lembaran, kalian isi lembaran tersebut. Nah, ada soal-soalnya nanti setiap pamflet. Nah, setelah itu kalian isi dan jawab soal tersebut dan kalian tampilkan maksudnya presentasikan depan teman kalian hasil dari pengamatan dan percobaan yang kalian lakukan nanti. Nah, semangat semua belajarnya. Semangat. Saran apa yang akan kita lakukan nanti? Ya, untuk kalian dapat lebih memahami bagaimana proses terjadinya gerhana matahari itu, kalian perhatikan video yang akan ditampilkan. Anak-anak, pernahkah kamu melihat gerhana matahari? Dan kapan gerhana matahari dapat dilihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di MI Agustana Channel bersama Bercueka. Di video kali ini kita akan belajar tentang gerhana matahari dan sistem penanggalan sesuai materi IPA kelas 6 tema 8 subtema 3. Nah, pertama-tama kita akan belajar tentang gerhana matahari. Gerhana matahari merupakan peristiwa saat matahari tidak utuh bulat atau bahkan tidak nampak sama sekali. Gerhana matahari terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan, sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi. Gerhana matahari terjadi pada siang hari, yaitu pada fase bulan baru dan hanya berlangsung beberapa menit saja. Ukuran bulan yang lebih kecil dari bumi mengakibatkan bayangan bulan hanya mengenai sebagian wilayah bumi. Oleh karena itu, gerhana matahari tidak terjadi di seluruh tempat di bumi. Berdasarkan letak posisi bayangan yang dihasilkan dari posisi bulan, gerhana matahari terbagi menjadi 3 jenis, yaitu gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari total. Mari kita bahas satu persatu. 1. Gerhana matahari sebagian terjadi pada permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Gerhana matahari sebagian berlangsung lebih lama daripada gerhana matahari total. Dan titik terjauh dari bumi. Yang ketiga, gerhana matahari total terjadi pada permukaan bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri oleh gerhana matahari sebagian. Ya, itulah tadi sedikit materi tentang gerhana matahari. Nah, ada berapa jenis gerhana matahari? 3. Yang pertama, gerhana matahari sebagian. Kemudian cincin. Kemudian gerhana matahari total. Nah, untuk lebih jelasnya dan agar kalian lebih memahami bagaimana proses terjadinya gerhana matahari itu, kita akan melakukan sebuah percobaan. Nah, sebelumnya kita bagi kelompok dulu, nah. Kelompok kita bagi 3 kelompok.
Ya, yang disebut tadi namanya silahkan berdiri, pindah ke tempat kelompok yang masing-masing bergabung ya sama teman-teman. Silakan. Ya, pindah. Ayo gabung sama kelompoknya yang itu tersebut tadi. Oh iya. Ya, kita lakukan percobaan. Nah, Ibu ada blower, bola, dan juga setter. Dan juga center. Nah, nanti kalian melakukan sebuah percobaan. Anggaplah senter ini adalah cahaya matahari, di mana bola yang kecil ini daripada global adalah bulan dan globalnya sebagai bumi. Nah, dari video yang kalian tonton tadi, pasti kalian sudah tahu kan bagaimana ada sedikit bayangan ya bagaimana proses terjadinya gerhana matahari itu. Nah, coba saya mau kalian ganti-gantian per kelompok naik di atas sini, praktekkan bagaimana proses terjadinya gerhana matahari itu. Nah, dimulai dari kelompok 1 dulu, silakan. Nah, sebelum Ibu persilahkan kelompok 1 untuk naik melakukan percobaan, nah ada baiknya kita lakukan ice breaking dulu. Nah, semuanya ganti. Kita goyang satu ya. Satu, sudah siap? 2, 3.
Ya, tadi setelah kalian melihat video penjelasan tentang gerhana matahari dan kemudian kalian melakukan sebuah percobaan. Nah, bagaimana proses terjadinya gerhana matahari itu langsung dengan kalian menggunakan senter, bola, dan globe. Nah, sekarang ibu bagikan kertas cantik. Nah, ini adalah sebuah pamflet. Pamflet itu yang biasa ditempel-tempel di tembok-tembok atau dibagi-bagikan kalau kayak brosur kan. Nah, ini kalian isi nanti dengan maksudnya ibu akan kasih pertanyaan. Nah, nanti kalian jawab di kertas ini. Nah, pertanyaannya seputar gerhana matahari yang kita pelajari tadi. Nah, kelompok 3 dulu ya. Kemudian kelompok berapa ini? 1. Ya, pertanyaan yang pertama, carilah atau jelaskan informasi tentang pengertian gerhana matahari. Nah, kedua, tuliskan informasi tentang jenis-jenis gerhana matahari. Nah, tadi sudah didengar di video toh, dinonton di video. Nah, ketiga, tuliskan informasi tentang alternatif kegiatan yang dapat dilakukan untuk simulasi gerhana matahari. Apa tadi yang kita lakukan saat simulasi? Nah, keempat, tuliskan informasi tentang apa yang tidak boleh dilakukan saat terjadi gerhana matahari. Nah, saat terjadi gerhana matahari itu ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Silakan tuliskan dalam pamflet. Jadi 1 pertanyaan 1 lembar ya. Karena tadi ada 4 lembar, jadi 1 pertanyaan 1 lembar. Silakan kerja. Sudah selesai? Siapa kelompok yang mau membacakan hasil kerja kelompoknya? Saya! Nah, Fauzi, kalau dari kelompok 3 bisa bacakan? Bisa. Gerhana matahari terjadi ketika bulan. Bacakan dulu apa yang maksudnya. Informasi tentang pengertian gerhana matahari. Nah, Gerhana matahari terjadi ketika bulan bumi dan matahari dalam satu garis lurus. ya, informasi tentang pengertian gerhana matahari itu adalah gerhana matahari terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari dalam satu garis lurus. Nah, tepuk tangan untuk Fauzi. Nah, siapa lagi? Kan ada 4 pertanyaan. Nah, siapa lagi yang membacakan hasil kelompoknya? Jasmine, masih dari kelompok 3. Ayo, persilahkan. Jasmine, ayo naik. Kasih keras suaranya Jasmine. Informasi tentang jenis-jenis gerhana matahari. Nah, 3 jenis gerhana matahari yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. ya ada 3 jenis gerhana Matahari. Ada di tangan Jasmine. Nah, masih ada sisa 2 pertanyaan. Siapa lagi yang mau bacakan pertanyaannya? Saya. Ya, siapa? Faiz. Informasi tentang alternatif kegiatan yang dapat
dilakukan untuk melakukan sisi gerhana matahari. Dengan apa? Mengetahui penyebab waktu terjadinya gerhana matahari, mengetahui pola gerhana matahari. Ya, mengetahui perhitungan gerhana matahari dan pola gerhana Matahari. Nah, pertanyaan terakhir, kelompok mana yang mau jawab? Saya, Bu. Linda, silakan Linda. Informasi tentang apa yang tidak boleh dilakukan saat terjadinya gerhana matahari. Jangan melihat langsung gerhana matahari tanpa perlindungan mata. Ya, kalau terjadi gerhana matahari kita tidak boleh melihat matahari secara langsung. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, tadi kalian sudah membacakan semua hasil diskusi kalian setelah kita menonton video tentang gerhana matahari, kemudian kita melakukan sebuah percobaan bagaimana proses terjadi gerhana matahari itu, kemudian kalian melakukan sebuah diskusi kerja kelompok dan memaparkan hasil diskusi kalian. Nah, siapa yang mau menyimpulkan hasil kegiatan kita hari ini? Maksudnya dari semua kegiatan kita hari ini tadi, siapa yang bisa simpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Ya, Fatima. Hari ini kita belajar tentang gerhana matahari. Ya, Jadi ketika matahari dan bulan berada di antara matahari, di mana bulan dan cahaya matahari sendiri. ya, hari ini kita belajar tentang gerhana matahari, di mana proses terjadinya gerhana matahari itu ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada garis lurus dan cahaya matahari ke bumi dihalangi oleh bulan. Nah, betul sekali tadi penyampaian dari Fatimah. Coba lihat posisi Fatimah. Kita melakukan beberapa rangkaian kegiatan di hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan hari ini? Senang? Apakah pelajaran hari ini membosankan? Iya. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat antusias dan ibu juga sangat senang. Nah, tetap semangat belajar ya. Sampainya kalian di rumah, jangan lupa mengulang pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini kembali ya. Nah, agar pembelajaran kalian tidak cepat dilupakan dan lebih dipahami lagi. Ya, sekian di pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup dengan hati tanpa lelah untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Murni dari UPTS di Negeri 4 Mojong, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sidimur Ratan. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan proses percakapan pasca observasi, di mana sebelumnya telah melakukan proses percakapan pra-observasi dan observasi. Baik, pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua orang hebat. Yang pertama Bang Akadili sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 10. Kemudian yang kedua Ibu Sakinah Kamaludin sebagai wali kelas 6, di mana beliau yang telah diobservasi dalam kegiatan kemarin. Baik, pada kesempatan ini sebelumnya saya minta izin kepada Bapak, saya akan melakukan percakapan kepada Ibu Sakinah tentang observasi yang telah dilaksanakan kemarin. Baik Pak, bagaimana kabarnya hari ini Bu Sakinah? Alhamdulillah baik. Baik. Jadi kemarin kita telah melakukan observasi terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu lakukan
Kemudian di sini Bu, tujuan kita melakukan percakapan pasca observasi, di mana kita akan mengevaluasi di mana letak kekurangan atau apa yang bisa diperbaiki untuk selanjutnya. Baik Bu, jadi pertanyaan pertama di sini Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan observasi kemarin? Ya, alhamdulillah Bu, saya merasa sudah lega setelah beberapa hari melakukan persiapan melakukan observasi, dan setelah dilaksanakan, alhamdulillah terlaksana dengan baik dan lancar. Oke, baik Bu, jadi rasanya sudah lega ya Bu, sudah melakukan observasi kemarin. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya mengenai area pengembangan yang dicapai kemarin, bagaimana, apakah sudah tercapai atau masih ada hambatan? Ya, area pengembangan yang kemarin saya ingin capai, yang pertama itu area pengetahuan, di mana siswa diharapkan dapat memahami materi bagaimana proses terjadinya gerhana matahari. Kemudian area pengembangan keterampilan, di mana siswa dapat terampil dalam melaksanakan percobaan proses terjadinya gerhana matahari. Dan kemudian area pengembangan sosial emosional, di mana siswa melakukan kerjasama, kerja kelompok dalam melaksanakan praktek. Oke, baik Bu. Jadi ada 3 tadi area pengembangannya. Kemudian Bu, selanjutnya dari 3 area pengembangan ini Bu, apakah ada kendala atau hambatan yang Ibu hadapi pada saat observasi? Saya rasa masih ada beberapa siswa yang kurang berminat, yang kurang aktif dalam melaksanakan praktek, terutama dalam proses praktek kan Bu. Dalam proses praktek kan ada kegiatan siswa melakukan praktek bagaimana proses terjadinya gerhana matahari itu. Tapi ada beberapa siswa yang saya perhatikan kurang semangat dalam melaksanakan praktek itu. Oke, baik Bu. Jadi di sini kendalanya ada beberapa siswa yang kurang semangat pada saat melakukan percobaan. Oke, baik Bu. Jadi dari kendala itu Bu, apa yang menyebabkan siswa tersebut kurang aktif di kelas? Saya rasa siswa kurang berminat, mungkin karena media atau pembelajaran yang saya gunakan mungkin kurang menarik untuk dia. Oke, baik Bu. Jadi di sini menurut Ibu penyebabnya karena kurang ada media pembelajaran yang kurang menarik. Oke, baik Bu. Jadi setelah Ibu mengetahui penyebab dari minatnya anak-anak, apa rencana yang akan Ibu lakukan agar minat anak-anak ini bisa kembali lagi? Rencana saya pertama, saya mau melakukan pendekatan dulu. Ya, Saya tanya baik-baik dulu sama siswa tersebut, beberapa siswa itu kira-kira ada tidak yang mereka tidak sukai pada saat saya melakukan proses pembelajaran tersebut, atau kira-kira yang menurut dia bosan, menurut dia tidak menarik pada saat proses pembelajaran itu. Nah, kemudian setelah saya tahu apa penyebabnya, nanti saya akan gunakan metode-metode lain lagi yang menurut saya mungkin membuat siswa lebih tertarik lagi. Dan saya rasa saya akan menggunakan beberapa video lagi, karena kan kemarin hanya saran video yang saya tampilkan. Nah, saya mau gunakan beberapa video, mungkin membuat minat siswa atau peserta didik bisa tertarik lagi. oke baik Bu. Jadi sangat bagus ya Bu rencana yang akan dilakukan, yaitu melakukan pendekatan, kemudian mengubah metode-metode yang cocok untuk pembelajaran Ibu. Kemudian tadi yang terakhir menambah lagi beberapa video, karena kemarin memang hanya 1 video ya. Ini bisa jadi nanti setelah menambah beberapa video, minat belajar anak dapat lebih semangat belajar. Oke baik Bu. Jadi setelah Ibu merencanakan ini, terkait pelaksanaannya kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Kemungkinan saya rencanakan 1 minggu ke depan dari hari ini. Ya, oke baik Bu. Jadi di sini Bu, setelah saya mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi yang saya lakukan kemarin, di sini ada beberapa kesimpulan Bu yang saya catat, yaitu yang pertama kemarin Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Oke baik. Kemudian
area pengembangan ibu tadi, yaitu dari pengetahuan, keterampilan, dan sosialisasi anak sudah tercapai. Saya lihat kemarin, kemudian telah melakukan beberapa metode, strategi, dan model pembelajaran yang berpusat kepada murid. Oke Bu, baik. Jadi sekian untuk percakapan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang ingin Ibu lakukan nanti bisa terlaksana dan bisa direalisasikan secepatnya Bu. Oke, baik Bu. Kemudian kepada Bapak Pengajar Praktik, mohon untuk umpan muridnya terhadap percakapan yang saya lakukan kepada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang dilakukan barusan oleh Ibu Nurdi dan Ibu Sakinah sangat baik dan sudah sangat sesuai dengan alur kita, karena apa yang diketemukan tadi oleh Ibu Sakinah ada yang kendala, namun pada akhirnya ada solusi yang menjadi titik daripada permasalahan ini. Jadi harapan kami mudah-mudahan ke depannya yang tidak baik bisa menjadi baik dan yang baik bisa dipertahankan. Sudah lanjut, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih atas umpan muridnya. Jadi sekian untuk percakapan pasca observasi. Semoga apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dalam untuk mengembangkan bagaimana kita dapat berpihak kepada murid. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama guru penggerak sikap teruslah menjadi inspirasi bagi kita semua.